Saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Kami tayangkan lagi kalimat manis pujian dari Prabowo Subianto untuk Presiden Jokowi. Pak Sobari sudah kita dengarkan tadi bagaimana kemudian Prabowo mengatakan saat beliau menang ini datang ke rumah saya yang kalah begitu kan. Bagaimana melihatnya ini? Termasuk juga tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Dhanil bahwa segala macam pujian yang disampaikan oleh Prabowo tidak lepas, tidak jauh dari visi misi yang memang diusung awalnya adalah ini untuk melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh Jokowi dalam pemerintahan Indonesia ini. Apa tadi akumulatif political advantage. Advantage. Dhanil bohong dalam hal ini. Di zaman sesudah Orde Baru itu ada desoekarnoisasi. Desoekarnoisasi artinya tidak mengambil, tidak mengakumulasikan segenap apa yang dimiliki oleh Bung Karno untuk bangsa ini. Itu di stop. Yang boleh ada hanya Soeharto. Tapi Soeharto tahun 98 runtuh dan ada spirit untuk melupakan Soeharto. Spirit melupakan Soeharto. Munculnya Jokowi Mulyono adalah gambaran yang seolah-olah kita damba-dambakan. Ini bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya, bukan anak kelas menengah. Ini orang datang dari pinggir kali, tapi dia menjadi presiden. Inilah jawaban terhadap persoalan kita. Tapi ternyata juga bukan. Jadi kalau ngomongnya Dhanil, itu ngomongnya orang resmi. Jangan salah, orang resmi itu memiliki suatu bahasa resmi. Lain sama perspektif teori yang saya kemukakan. Itu dari James Scott. Ini bagi hadirin di rumah atau di mana yang mendengar omongan tentang James Scott ini, seorang ahli politik, spesifik dia ahli people resistance. Jadi sebagai seorang yang intisarinya ahli dalam political resistance, beliau itu punya buku namanya Weapon of the Weak. Yang saya kutip tadi itu, Weapon of the Weak, itu bukunya James Scott, yang saya rujuk bahwa kalau ada omongan-omongan resmi, orang seperti Dhanil itu buktinya mana? Siapa yang mengakumulasi kekayaan dan warisan Bung Karno? Ya itu ke PD Perjuangan, tapi pemerintahan Orde Baru tidak. Ini Dhanil itu agak omong kosong sedikit. Baik Pak Sobari, tahan sampai di situ. Nanti kita juga berikan Bang Dhanil untuk memberikan tanggapan. Tapi Mas Umam terlebih dahulu, bagaimana kemudian melihat ini? Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, kemudian juga Pak Prabowo, saling bertukar pujian itu? Ya, saya sangat menikmati tadi yang disampaikan oleh Kang Sobari itu. Tapi begini, saya mencoba berangkat juga dari apa yang disampaikan oleh Kang Sobari, bahwa dalam konteks komunikasi politik, ada panggung depan, ada panggung belakang, ada on stage discourse, ada off stage discourse. Memang betul demikian, dan kalau misal kita analogikan, ketika ada sepasang kekasih itu, biasanya itu kalau dia menunjukkan rasa cintanya itu yang terlalu vulgar, itu biasanya belum menikah itu. Karena kalau sudah menikah, dia punya ruang untuk mengekspresikan dalam bentuk yang berbeda, dalam keseharian, dalam ini. Nah, barangkali yang tadi disampaikan Kang Sobari, puji-memuji satu sama lain dalam takaran yang ini seorang luar biasa ini, barangkali itu adalah bagian dari ekspresi untuk menepis tadi situasi kerenggangan yang memang tidak mudah untuk dilakukan.
Nah, mengapa kemudian itu terjadi? Kalau misalnya kita bicara tentang kalkulasi politik praktis, ada beberapa kepentingan. Pertama misalnya, barangkali ini adalah sebuah sinyal politik untuk melancarkan transisi kekuasaan. Oke. Fakta bahwa per hari ini Pak Jokowi masih in power. Dan untuk memberikan ruang bagi the newly elected president, Pak Prabowo, untuk dilantik atau tidak, Pak Jokowi masih punya kendali. In any case misal, kalau misal kemarin dinamika politik agak seru gitu, bisa aja keluar dekret untuk perpanjangan dan lain sebagainya. Jadi ingin memastikan, itu yang pertama, bisa jadi itu. Yang kedua, saling puji ini bisa juga sebagai sebuah cara untuk saling mengunci langkahnya satu sama lain. Supaya dalam nanti keberlanjutan pemerintahan yang akan datang, Pak Prabowo tetap berada dalam koridor yang diharapkan sesuai dengan agenda kepentingan ekonomi politik Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga barangkali juga diharapkan tetap berada pada satu koridor yang diharapkan dalam tanda kutip tidak merecoki pemerintahan baru. Karena muncul juga spekulasi-spekulasi kalau di Golkar terjadi dinamika, jangan-jangan ini menjadi, kalau tadi istilah Kang Sobari, the weapon, the political weapon dari Pak Jokowi untuk mengamankan kekuatan dan mengendalikan bagaimana kemudian mekanisme kekuasaan berjalan. Kemudian yang ketiga, bisa saja ini adalah sebagai cara dari Pak Prabowo, konteksnya adalah untuk apa ya, kalau misal kita istilahkan itu beberapa hal terkait dengan situasi terkini, misalnya terkait dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya polarisasi. Gagalnya paripurna terkait dengan pengambilan revisi Undang-Undang Pilkada kemarin adalah sebuah indikator yang cukup clear. Bagaimana sebuah keputusan politik sudah selesai di level tingkat pertama, dibalik, begitu dibawa ke paripurna, gagal. Gagal memiliki dua makna. Ini gagal secara teknis, karena para anggota DPR nggak bisa masuk gedung, karena udah diblocking oleh demonstran, ataukah ini adalah wujud dari intra-elit konflik, karena perbedaan cara pandang, perbedaan pendekatan, dan barangkali ada perbedaan perspektif antara Pak Jokowi yang memiliki agenda kepentingan, misalnya di putusan 70 itu di MK itu terkait dengan batas usia, implikasinya kepada Mas Kaisang. Kalau misal kemudian ini putusan ini digagalkan, maka yang terkena adalah Pak Jokowi. Atau misal Pak Prabowo punya kalkulasi lain. Nah, situasi ini yang tampaknya memang tidak mudah, tetapi kalau misal tadi kita gunakan sekali lagi argumen yang disampaikan oleh Kang Sobari dengan nyengklit keris gitu ya. Itu logika-logika realis. Karena memang dalam kontestasi kekuasaan, praktik tradisi realis itu lebih dominan. Artinya bahwa nilai-nilai tentang loyalitas, tentang militansi, tentang penghargaan terhadap persahabatan dalam satu sisi, ya dalam politik praktis. Tetapi seringkali itu semua kemudian hilang. Nah, maka kemudian yang bisa kita cermati, persatuan, kebersamaan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo tentu di level ini masih terlihat terjaga dengan baik, tetapi tidak menutup kemungkinan pada momentum tertentu semua itu bisa berubah. Jangankan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dulu di Perang Dunia Kedua, Mbak, Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet itu berada dalam satu koalisi yang sama, berhadapan dengan Nazi di Jerman. Tetapi begitu kemudian Nazi hilang, ini semuanya benturan hanya karena ideologi, melahirkan perang dingin. Itu yang jumlah korbannya 50 juta. Apalagi ini hanya omon-omon, perebutan kekuasaan, pengaruh dan lain sebagainya. Baik, baik. Terakhir juga Bang Daniel, silakan Bang Daniel diberikan tanggapan termasuk apa yang disampaikan juga tadi oleh Mas Umam. Silakan Bang Daniel. Iya, pertama begini, nalar yang dibangun oleh Kang Sobari itu adalah nalar realis politik. Atau bahkan saya sering menyebutnya itu nalar antagonisme politik. Sehingga melihat lawan politik, melihat mitra politik, itu sebagai selalu dalam posisi saling mengancam atau saling mengunci. Tapi kemudian mengabaikan nilai-nilai lain, yaitu nilai loyalitas, kemudian persahabatan dan sebagainya. Sehingga yang selalu disampaikan kepada publik kita itu ya nalar realis tadi, nalar antagonisme politik. Nah, sehingga tadi terjemahan misalnya ada realita, betul yang disampaikan Kang
Sobari, ada realita yang kita sering menggunakan istilah cancel culture. Artinya kepemimpinan setiap rejim itu saling menegasikan. Nah, itu yang ingin dihentikan oleh Pak Prabowo, Kang Sobari. Makanya tadi saya sebutnya akumulatif advantage. Artinya Pak Prabowo tidak menginginkan ada yang menegasikan Bung Karno. Pak Prabowo tidak menginginkan ada yang menegasikan Pak Harto, sampai dengan tidak ada yang menginginkan menegasikan Pak Jokowi. Kenapa? Karena setiap pemimpin, karena setiap presiden itu memiliki keunggulan, memiliki advantage-nya masing-masing. Nah, ya, beliau punya kekurangan, ya, itu yang menjadi koreksi kita, dan itu yang harus diperbaiki. Nah, perspektif Pak Prabowo ketika saya terjemahkan tadi sebagai akumulatif advantage itu begitu. Ya. Kita mengakumulasikan nilai-nilai kebaikan yang sudah dimulai dan diproduksi oleh Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi hari ini. Jangan lagi ada perilaku atau moral politik yang menegasikan kepemimpinan atau pemimpin-pemimpin sebelumnya, seperti kritik Kang Sobari tadi. Itu yang diinginkan Pak Prabowo. Nah, kemudian yang kedua, ya, Pak Prabowo juga ingin menghentikan model-model nalar antagonisme politik. Bahwasannya di politik seolah-olah kemudian tidak ada itu yang namanya loyalitas. Dalam praktek politik Pak Prabowo selama ini, Pak Prabowo sering dikhianati. Tapi Pak Prabowo tidak pernah mengkhianati mitra politiknya. Dan itu yang selalu dijaga oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ingin menghadirkan kepemimpinan yang nilai-nilai gotong royong hadir dan keguyuban hadir, sehingga rakyat merasakan bahwasannya pemimpinnya itu bisa bersatu dan bisa menghadirkan kebersatuan dan gotong royong. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, Bang Daniel. Terima kasih.